Setelah kita memahami bahwa diri manusia yang hakiki adalah diri yang rohaniah, yang spiritual, dan tubuh fisik biologis ini, bashar ini hanya cangkang, casing, kita juga paham roh kita, diri kita yang rohaniah, diri yang spiritual itu intinya adalah kolbu atau hati nurani. Nah, ketersambungan antara manusia dengan Dia yang Maha Kuasa itu melalui kolbu, melalui hati nuraninya. Di dalam Quran dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah, Dia yang Maha Kuasa, yahulu. Agak sulit menerjemahkan yahulu ke dalam bahasa Indonesia. Saya terjemahkan saja berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia melalui kolbu, melalui hati nurani si manusia itu. Jadi titik connectivity, titik ketersambungan manusia dengan Yang Maha Kuasa itu melalui hati nurani. Dan hati nurani itu adalah pusatnya ruh. Yang agak berat, tantangan utama pada tubuh biologis manusia ini ada yang disebut dengan al-hawa, dorongan-dorongan biologis kebinatangan, biological instinctive desire, seperti dorongan makan minum, dorongan seks, hasrat libido, dorongan untuk ngobrol, ngoceh, ya, ngerumpi, dorongan untuk menjadi malas dan bersantai-santai dan tidur. Maka antara kolbu hati nurani manusia dengan al-hawa, kita di Indonesia menyebutnya hawa nafsu, itu terjadi persaingan internal. Kolbu maunya mendekat, bersambung dengan Allah, tetapi hawa nafsu lebih menyeret manusia untuk terpaku pada urusan-urusan duniawi. Oleh sebab itu, di dalam Bible, dalam kitab Galatia 5, Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17, Yesus, Nabi Isa menyampaikan pesan, "This I say then, sungguh kukatakan, walk in the spirit." Hiduplah dengan spirit, hiduplah dengan rohmu. "And you shall not fulfill the lust of the flesh." Dan janganlah kalian memperturutkan the lust of the flesh, hasrat daging, dorongan-dorongan biologis, al-hawa, hawa nafsu. Jadi hidup itu dalam Bible ini dijelaskan untuk manusia lebih berpihak, lebih mengutamakan kehidupan rohaniah, spiritnya. Itu. Dan Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan penampakan tubuh lahiriahmu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum allati fis sudur. Tetapi Allah terus menatap, memperhatikan kolbu kalian, hati nurani kalian yang berada di dalam dada. Jadi hidup lebih berpihak dan memperturutkan roh dan kolbu yang ada di dalam roh. Karena melalui kolbu itulah terjadi ketersambungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Kembali di dalam Bible, kitab Galatia 5 ayat 17, Yesus, Nabi Isa pun berpesan, kenapa orang harus lebih memihak keinginan ruh, keinginan kolbu daripada memperturutkan keinginan tubuh biologis. Di ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan ruh, dan keinginan ruh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging, bahasa Arab menyebut al-hawa, biological instinctive desire, dorongan-dorongan biologis, dorongan makan minum, dorongan seks, dorongan ngoceh, berbual, dorongan untuk bermalas-malas dan tidur. Dan ada keinginan di dalam ruh, al-iradah, niat-niat baik, cita-cita moral, keluhuran yang sudah Allah tanamkan secara built-in. Bahkan dalam Bible dikatakan itu ada citra Tuhan di situ. Antara hati nurani, kolbu, dengan tubuh, hawa nafsu yang ada di tubuh bersaing. Ini yang sering menghambat manusia itu untuk sulit
naik dan bersambung dengan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, langkah untuk being connected, langkah untuk membuat diri kita tersambung dengan Dia adalah yang pertama, cleansing, pembersihan. Bersihkan kolbu, bersihkan ruh dari tarikan hawa nafsu dan kotoran-kotoran kolbu itu sendiri. Teman-teman pastor Katolik itu kalau sedang ceramah, saya perhatikan mereka suka menyelenggarakan kebaktian yang judulnya langkah-langkahnya via purgativa, via illuminativa, dan via unitiva. Jadi langkah pertamanya purgativa. Itu bahasa Itali. Kalau bahasa Inggrisnya purging. Ya, kita kalau di komputer mau ngeprint, printernya ada trouble, maka data yang sudah kita kirim ke printer itu kita purge dulu. Kita kikis habis. Dia lebih dalam daripada cleansing, ya, via purgativa. Kalau dalam dunia tasawuf Islam itu disebut dengan takhalli, pengosongan, zeroing. Kolbu, hati nurani harus dibersihkan, dikosongkan dari segala apapun, ketertarikan kepada apapun, kecuali kesadaran akan adanya Dia. Purgativa, takhalli. Dalam Islam itu dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun dalam proses kehidupan spiritual, manusia itu memiliki hambatan-hambatan. Hambatan pertama dalam membangun connectivity spiritualitas adalah paradigma itu sendiri. Bagi orang yang masih menganggap dirinya adalah tubuhnya, dan tubuh manusia, diri manusia ini dianggap sebagai pusat segala-galanya, dia masih terjebak oleh faham anthropocentrism. Antropo itu manusia, center itu pusat, ya. Isma itu faham. Anthropocentrisme, faham bahwa manusia adalah pusat kehidupan, diriku adalah pusat kehidupanku. Nah, orang yang seperti ini akan sulit mengembangkan spiritualitas. Justru dia harus paham, pusat kehidupanku bukan aku, pusat kehidupanku justru Dia, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena diriku juga bersumber dari sana. Diriku yang hakiki adalah diri yang rohaniah, yang dihadirkan dari sisi Tuhan yang Maha Kuasa, hadir di dalam tubuh, itu ruh hadir di dalam tubuh di dunia ini, hidup dengan fasilitas dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan setelah tubuh ini mati, maka aku yang rohaniah akan kembali menghadap Dia yang rohaniah. Jadi jangan jadikan diri kita ini sebagai pusat segala-galanya. Kita akan jadi frustasi menghadapi hidup, mengandalkan potensi diri, mengandalkan diri hanya sebagai pusat, itu bisa membuat kita mudah frustasi. Geser paradigmanya. Dialah pusat kehidupan kita. Yang kedua, hambatan kedua adalah al-hawa, hawa nafsu. Hawa nafsu, dorongan-dorongan biologis, itu bisa menyeret kesadaran spiritual manusia sehingga terjebak hanya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya kematerian, keduniawian jangka pendek. Dan ketika kolbu kita, pusat rohaniah kita terseret oleh hawa nafsu, itu bikin capek, payah. Orang menjadi hedonistik, orang menjadi materialistik, orang menjadi sekuler, mengejar-ngejar kehidupan dunia, itu membuat ruh capek terseret-seret. Dan ketika ruh itu semakin lemah akibat capek terseret-seret, dalam lemahnya ruh, dia mudah diintervensi oleh iblis, oleh setan. Nah, sayangnya ada sebagian orang dalam tanda kutip agak sok modern, sok saintifik, sok ilmiah, sok rasional, lalu mengatakan setan itu tidak ada. Tapi sebenarnya ada. Nanti akan kita bahas dalam topik khusus dengan judul setanologi. Nah, sementara bahwa makhluk jahat itu memang ada, dan dalam kitab-kitab suci, khususnya dalam Quran, dikatakan inna syaitana lakum aduwwam mubina. Setan itu sungguh musuh yang nyata. Jadi kalau sampai ada orang berpendapat setan itu tidak ada, jangan-jangan dia sudah terkena pengaruh ajaran setan.
musuh kok ditiadakan. Terakhir yang keempat, problem diri. Setelah hambatan yang pertama, paradigma yang menganggap diri manusia adalah pusat segala-galanya, antroposentrik, ini digeser. Bukan kita yang menjadi pusat kehidupan ini, tetapi Dia yang Maha Kuasa. Yang kedua, hambatan adalah hawa nafsu. Kalau itu bisa kita kendalikan dengan latihan-latihan. Dan yang ketiga, kalau kita bisa membentengi diri dari pengaruh iblis, pengaruh setan, perlu yang keempat kita cermati adalah kekotoran jiwa itu sendiri. Jiwa yang kotor, kalbu yang kotor, berisi dendam, dengki, kebencian, kecemburuan, itu juga akan membuat spiritualitas kita menjadi rusak. Karena itu diperlukan metode latihan-latihan untuk mengendalikan 4 problem diri ini, 4 rintangan utama dalam manusia mengembangkan spiritualitasnya, dalam manusia menjaga connectivity-nya dengan Yang Maha Kuasa. Dan apa latihannya terhadap 4 itu? Kita lihat pada episode yang lain.